Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah kita bisa melanjutkan kajian kita mempelajari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Semoga waktu yang kita sisihkan untuk mempelajari kitab tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih seputar tentang zakat. Sekarang kita lanjutkan poin yang kedua atau ketiga, kepada siapa zakat itu diberikan, kepada siapa zakat itu diberikan. Jadi ada dua kelompok secara umum ya. Yang pertama kelompok muzaki. Yang pertama adalah siapa? Muzaki. Muzaki. Yang kedua adalah mustahiquz zakah. Yang kedua adalah mustahiq az-zakah. Jadi ada dua. Yang pertama muzaki, yang kedua mustahiq az-zakah. Muzaki artinya orang yang mengeluarkan zakat. Mustahiq zakah artinya orang yang berhak untuk menerima zakat. Baik. Siapa muzaki itu? Peluang muzaki ada berapa? Ada 5 kan ya? Siapa itu? Yang pertama peternak, ya kan? Yang kedua petani. Atau ketiga tukang kebun. Yang keempat siapa? Pemilik emas, perak, atau yang semakna berupa uang. Yang kelima siapa? Pedagang. Ini adalah muzaki. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita murajaah dulu dengan kasus soal. Karena akan kita kasihkan hasilnya nanti kepada siapa? Mustahiq zakah. Kita masuk dengan peternak, tidak usah kita contohkan. Kita masuk kasus petani dan tukang kebun. Nanti dicari ya berapa hasilnya. Pak Ahmad, ada yang nama Pak Ahmad di sini contoh. Pak Ahmad itu menanam makanan pokok ya, apa itu? Beras. Itu menghasilkan berat bersih 1000 kilogram. Setelah dihitung-hitung, biaya lahan, biaya pupuk, biaya bajak, biaya apa lagi? Macam-macam. Itu ada kurang lebih 300 kilo. Dihitung-hitung. Hasil panen berapa? 1000. Totalitas total apa? Sarana
itu ada 300 kilo. Kemudian para hadirin, kebun ini, sawah ini itu betul-betul irigasi aman, yaitu dari langit atau dari sungai. Tidak ada usaha untuk masalah irigasi. Ya tinggal apa? Iya, tinggal buka tutup aja lagi selesai masuk air. Taib. Berapakah yang harus dikeluarkan Pak Ahmad? Nanti akan kita kasih ke kelompok yang ini, mustahik zakah. Berapa? Berapakah yang dikeluarkan oleh Pak Ahmad? Yang tadi sawah tersebut apa? Irigasinya dari air hujan lah kita katakan. Nah, hasilnya. Berapa? Hah? Berapa? 100 kilo? Ikhtalafal ulama Baik. Pertama mengatakan 100. Ada pendapat kedua? 70. Ini bukan lelang ya berarti. Taib, 70 kilo. Berapa Pak? 30, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada yang pendapat yang keempat? Ini bersejarah dalam kitab fikih ini. Ya. Pendapat pertama mengatakan 100, pendapat kedua mengatakan 70, pendapat ketiga mengatakan 30. Ada pendapat al-qaulur rabi' ada enggak? Perkataan yang keempat. Tidak ada, baik, berarti kita cukupkan dengan 3 pendapat ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kasusnya apa? Itu dari irigasi ya. Tidak ada usaha sama sekali. Baik. Kalau tidak ada usaha sama sekali, berapa persentase yang dikeluarkan? 10%. Langkah pertama sudah benar. Langkah pertama sudah benar. Sudah dapat jawaban 50. Taib. Langkah kedua para hadirin. 10% ini dari mana? 10% apakah dari 1000 atau dari 300 atau dari sisa? Satu kemungkinan ya, kemungkinan pertama. Sehingga para hadirin jawabannya juga beda. Iya kan? Apakah 10% dari 1000 atau 10% dari 300 atau 10% dari 700? Inilah sebab ikhtilafnya kalau dalam ilmu fikih ya. Iya. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah 100 kg. Kenapa demikian Ustaz? Dikarenakan pernah kita sampaikan zakat hasil pertanian itu tidak melihat kepada biaya. Tidak melihat kepada biaya. Biaya pupuk tidak dihitung. Biaya sewa tidak dihitung. Biaya upah bajak tidak dihitung. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Majmu'? Wala yu'khazu min maliz zakah syai'un. Upah-upah tadi tidak diambilkan dari harta zakat bila khilafin, tanpa ada perselisihan dalam mazhab kami. Berarti apa? Betul-betul murni tanpa melihat biaya pengeluaran. Berarti berapa jawabannya? 100 kilo, Masya Allah ya. Ada ijtihad, ada usaha. Yang 70, kenapa dapat jawaban 70? Setelah dikurangi. Yang 30, apa sebabnya? Yang zakati adalah biaya. Baik para hadirin, Masya Allah. Itu kasus pertama ya. 100 kg. Kemudian Imam Ahmad, ini jalan tengah dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, kalau sekiranya biaya operasional itu hutang. Catat kaidah. Biaya operasional itu hutang.
pupuk hutang, biaya bajak hutang. Ya kalau mau bayar enggak ada. Apalagi pupuk, biaya bajak, biaya apa? Nyabit, hutang juga. Nah, beliau mengambil jalan tengah. Kalau seperti ini kasusnya, maka sebelum zakat keluarkan hutang terlebih dahulu. Bisa dipahami? Beliau mengambil jalan tengah. Kapan ini dikeluarkan biaya operasional? Kata Imam Ahmad, ketika biaya operasional itu terhutang dan dijanjikan untuk dibayar ketika panen. Ini jalan tengah dari Imam Ahmad. Tetap bayar dulu. Kalau sekiranya para hadirin petani yang Masya Allah, upah bajak, selesai bajak bayar. Beli pupuk dengan uang cash. Apalagi upah batanam bayar cash. Kemudian upah motongnya bayar cash. Nah, seperti ini tidak dihitung biaya operasional. Kata Imam Nawawi rahimahullah bila khilafin, satu pendapat dalam mazhab kami. Tidak ada perbedaan. Imam Ahmad datang dengan sifat pertengahan, kalau itu sifatnya hutang, maka keluarkan hutang terlebih dahulu. Bisa dipahami ya? Oleh karenanya para hadirin dapat kita rincian, apakah biaya operasional itu dikurangi terhadap hasil? Ada rincian. Kalau sekiranya biaya operasional itu tanpa hutang, maka biaya operasional tidak dikurangi. Kalau sekiranya biaya operasional itu dengan hutang, maka dikurangi. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Kasus yang 300 kilo tersebut tidak hutang ya. Nanti akan kita alokasikan ke sini. Ke mustahik zakah. Kasus nomor 4. Pemilik emas, perak dan uang. Ibu fulanah memiliki uang 30 juta atau 40 juta. Berapa uang dia? 40 juta. Kemudian beliau pun juga memiliki emas sebanyak 20 gram. Berapa emasnya? 20 gram. Berapa zakat yang dikeluarkan oleh ibu fulanah? Di tangan ada 20 gram. Kiri kanan ada 20 gram. Uang pun juga ada 40 juta. Ini realita ini. Nah, kalau para hadirin seperti ini, berapa jawabannya? Baik, hasilnya bagaimana hasilnya? Tunggu dulu ya. 20 gram emas itu kita kalkulasikan agar gampang hitung. Anggap 1.500.000. Baik. Berapa ibu fulanah harus mengeluarkan zakat? Nah, coba hitung para hadirin. Keluarkan yang kemarin. Iya, perhiasan boleh atau emas batangan juga boleh. Anggaplah emas batangan. Emas murni. Berapa? Al-qaulul awal 1.750.000. Ada pendapat yang lain? Tidak masalah, latihan. 1 juta, baik, Masya Allah. Tidak masalah, coba aja para hadirin. Latihan. Ada yang lain? 2 pendapat berarti ya. Kalau tadi ada berapa pendapat? 3. Baik. Ada yang mencari dapat hasilnya? Hah? Kosong, tidak ada. Baik, tidak ada. Pendapat yang ketiga tidak ada. Tidak ada zakat. Pembahasan kita minggu lalu para hadirin kita menggunakan nisab apa? Nisab perak. Penggunaan
Ya. Kalau menggunakan emas selesai ya. Kita menggunakan apa? Yang keputusan oki ya. Adana nisabain, yaitu nisab yang paling rendah. Baik. Kita lihat para hadirin. Pertanyaannya. Apakah emas ini diuangkan? Emas ini diuangkan atau tidak? Hah? Maksudnya apakah ditambahkan? Kalau diuangkan berapa ini? 70 kan ya? Apakah 40 juta ditambah 30 juta? Baik, memang realita para hadirin, ada sebagian Ustadz kita mengatakan yang 20 gram ini diinkludkan. Karena dia semakna dengan rupiah, semakna dengan rupiah. Tapi untuk mengatakan apakah ada zakat emas, jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena emas ada nisab tersendiri, yaitu sebanyak 85 gram. Oleh karenanya apabila emas itu masih 20 gram, belum dikatakan ada zakat emas di situ. Baik, kasus ketiga. Dengan ini kita selesai. Ini pedagang lagi ya. Pedagang. Sebelumnya para hadirin, kaidah dagang itu apa kita sampaikan kemarin? Itu adalah yang dihitung modal yang berputar di mana? Di tokonya. Baik. Di toko tersebut uang bergerak ada 150 juta. 150 juta. Keuntungan yang tersimpan itu 30 juta. Keuntungan tersimpan itu ada 30. Kemudian dia belikan mobil satu untuk dia dagangkan juga. Seharga 170 juta. Harga jual ya. 170 juta. Kemudian pada waktu yang sama dia menghutangi kawan dia. Dia hutangi kawan dia tersebut sebanyak 50 juta. Yang mana kawan ini sanggup untuk bayarnya. Taib. Ini hutang ya. Hutang. Di tangan orang lain. Berapakah pedagang tersebut harus mengeluarkan zakat? Berapa bang? 10 juta? Baik. 10 juta. Ada yang lain para hadirin? Tinggal kalikan berapa kaidahnya, 2,5%. Baik. 10 juta ya kita lihat. Bagaimana dapatnya 10 juta? 150. Itu merupakan modal yang berputar. Ditambah untung yang ada berapa? 30. Nah, ditambah 170 ditambah apa enggak? Ya kan sudah berubah jadi mobil. Karena apa? Karena didagangkan. Tambah 170. Nah, yang 50 ditambah apa enggak? Kenapa ditambah? Itu kan uang 50 juta sudah di tangan orang, itu bukan di tangan kita. Kenapa? Iya, karena dia sanggup untuk bayar, Masya Allah. Berapa total? 400 kalikan 2,5%. 10 juta. Masya Allah, benar bang. Iya, benar jawabannya. 10 juta. Baik. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya.
Ada yang keliru besar sekali, dan ini banyak dipraktekkan oleh market-market lah ya. Yang dia zakati itu hanya untung. Yang dia zakati hanya untung 2,5%. Berapa untung yang ada tanpa melihat uang yang berputar di toko dia sebanyak 30 contohnya. Itu tidak dia hitung modal di situ. Tidak dia masukkan. Yang dia hitung 2,5% dari apa? Dari untung yang ada. Ini belum mengeluarkan zakat seutuhnya. Dan ini realita. Ini realita yang dikeluarkan hanya apa? Untung. Jawabannya salah. Pertanyaannya, apakah yang di dalam toko itu bukan milik Bapak? Milik dia. Apakah yang di dalam toko itu bukan jelmaan dari harta? Jelmaan dari harta Bapak. Kenapa tidak dimasukkan? Kenapa tidak dimasukkan? Sehingga dia memasukkan apa? Yang keuntungan saja. Maka ini jelas kelirunya. Oleh karenanya para hadirin, di zaman dahulu itu ada istilah nanti kita pelajari adalah amil zakat. Yaitu orang yang bertugas untuk menarik zakat. Selesai kita dari muzakki ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muzakki butuh kepada siapa? Mustahiq zakah. Bagaimana kaedahnya muzakki ke mustahiq zakah? Itu ada proses pemberian. Proses kasih. Dikasih, diberikanlah. Karena Al-Quran mengatakan, khuz min amwalihim sadaqatan, ambil dari orang-orang kaya, kemudian dikembalikan, diberikan kepada orang miskin. Oleh karenanya para hadirin, kaedah zakat dari muzakki ke mustahik itu adalah proses pemberian, maka tidak sah zakat itu dikatakan sebagai bentuk pengguguran. Pengguguran hutang. Udah kan hutang kamu, padahal hutang 2,5 juta. Ya udah enggak usah bayar. Itu anggap saja saya sudah bayar zakat. Tidak sah. Zakat itu bukan pengguguran. Zakat itu kata ayat apa? Ambil, kemudian kasih. Oleh karenanya itu belum dikatakan zakat. Pengguguran tidak dikatakan apa? Zakat. Oleh karenanya tidak sah juga kita katakan saya kasih zakat nanti bayar kembali lagi ya. Jika tidak sah. Pemberian bersyarat itu tidak berlaku. Baik, berarti apa? Dari muzaki ke mustahik zakah apa prosesnya? Proses memberi, tidak ada proses pengguguran. Baik. Siapa mereka para hadirin? Itu adalah Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Ini tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Bisa jadi status para hadirin sekarang sudah muzaki. Berarti butuh untuk disalurkan. Siapa mereka? Allah katakan innamas sadaqat, sesungguhnya zakat itu hanya kalau hanya para hadirin boleh kepada pihak lain? Jawabannya tidak. Siapa itu yang pertama? Innamas sadaqat lil fuqara, untuk orang fakir. Yang pertama, untuk orang fakir. Zakat itu milik siapa? Milik orang fakir. Apa yang dimaksud dengan fakir? La malalahu wala kasba. Tidak ada uang dan pekerjaan.
yang bisa yaqa'u mauqi'an min hajah, yang bisa menutupi kebutuhan. Ini fakir. Apa itu fakir? Tidak ada uang. Dan tidak ada juga pekerjaan. Bukan pemalas ya. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Yang mana uang dan pekerjaan tersebut berfungsi untuk menutupi kebutuhan. Ternyata dia tidak ada. Maka disebut dengan apa? Fakir. Satu. Kemudian yang kedua, lil fuqara wal masakin. Orang-orang miskin. Dilihat para hadirin. Apakah kita masuk kategori ini atau tidak? Kategori miskin atau tidak? Apa kategorinya? Para ulama mengatakan man qadira ala mal. Bisa mencari uang. Au kasbin, atau bisa bekerja. Lakin la yakfi, akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok. Itu yang miskin. Dia bisa mencari, Ustaz, dia bisa mencari. Dia bisa bekerja, dia bisa bekerja. Ada uang, ada pekerjaan. Akan tetapi apa? Akan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Itu miskin. Ada uang dia. Ada sarana untuk bekerja dia. Akan tetapi tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok. Allah katakan dalam surat Kahfi ayat 79. Al-Kahfi 79. Adapun kapal-kapal itu, apa Allah katakan? Fakanat limasakin. Adapun kapal itu milik siapa? Orang miskin. Ya'maluna fil bahri. Dia melakukan pekerjaan di mana? Di laut. Berarti ada sarana untuk mencari rezeki? Ada sarana untuk mencari rezeki. Ini mungkin ada motor, ada mobil, ada sarana untuk mencari. Akan tetapi apa? Tidak memenuhi kebutuhan pokok dia. Sehingga dalam ayat tersebut faratu an aibaha, sehingga aku ingin merusaknya. Ternyata maksudnya para hadirin, orang miskin tersebut ada uang dia. Ada pekerjaan dia. Akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok, maka dia disebut miskin. Sehingga dicontohkan dalam kitab Fathul Qarib, penghasilannya 7, kebutuhan dia 10. Maka dia disebut apa? Miskin. Bukan fakir dia. Akan tetapi miskin. Oleh karenanya para hadirin, timbang-timbang. Bisa jadi si muzaki menganggap seseorang tersebut sebagai mustahik zakah. Oh, kayaknya dia susah. Hanya pandangan secara apa? Luar saja. Oh, kayaknya kasih aja lah sama si fulan. Kenapa si fulan tersebut kayaknya dia miskin? Kayaknya aja. Nah, yang lebih mengetahui real sebenarnya siapa? Diri kita masing-masing. Timbang. Saya ada uang, saya ada pekerjaan. Mencukupi enggak kebutuhan pokok saya? Oh, ternyata cukup. Ketika penghasilan itu mencukupi kebutuhan pokok, maka para hadirin telah keluar dari garis kemiskinan. Sudah di atasnya berarti ya. Tidak bisa dikatakan kaedahnya. Ustaz, ini kan rezeki. Tidak ada doa penolak rezeki. Tidak ada kaedah itu. Ya, orang ngasih tanpa kita minta, masa ditolak? Tidak berlaku kata Allah bahwa sesungguhnya zakat itu hanya milik orang fakir, orang miskin. Maka yang lebih mengetahui adalah diri kita. Terpenuhi tidak kebutuhan pokok. Contoh, seorang bujang mungkin tinggal di suatu tempat yang penghasilannya 1,7.
Contoh aja para hadirin. Kebutuhan pokok dia 900 ribu. Pokok itu. Tinggal makan, kalau untuk tempat tinggal enggak mikir dia. Kebutuhan pokok kesana kemari, anggaplah 1 juta. Miskin, apa kaya? Iya. Apakah dia disebut sebagai orang miskin? Tidak miskin seperti ini. Ustadz kan gajinya di bawah UMR. Di bawah UMR enggak ini? Iya, bukan itu. Berapa kebutuhan pokok engkau? Wah, anggaplah 1,5. Masih ada? Masih. Bukan miskin dia. Ketika para hadirin tahu seperti itu, kemudian para hadirin katakan ini sebagai zakat, maka tidak sah zakat para hadirin. Mungkin atas dasar apa? Tidak enak. Nah, kepada dia aja lah. Para hadirin tahu. Dia bisalah, ada tabungannya. Bisa dia kebutuhan pokok dia, bisa dia tunaikan. Dia bukan miskin. Berarti kalau bukan miskin harus bayar zakat, Ustaz? Belum tentu juga. Bayar zakat ada ketentuan khususnya. Oleh karenanya dengan demikian orang tersebut ada berapa berarti? 3. Muzakki, yang kedua mustahik, dan yang ketiga bukan muzakki dan juga bukan mustahik. Kalau untuk ketika ditolak, Pak, alhamdulillah saya tidak miskin. Maka berarti udahlah kayu kini ya. Jangan pula kayak gitu para hadirin. Tidak semua orang yang keluar dari miskin tersebut langsung dihukumi apa? Muzaki dan tidak muah kini menerima zakat lah kayu Pak berarti gini ya. Tidak berlaku juga seperti itu. Kenapa? Ada ketentuanku khusus. Oleh karenanya timbang-timbanglah. Muzaki dia melihat secara zahir. Yang tahu kenyataan siapa? Masing-masing kita. Tadi kita sampaikan tidak ada kaedah dalam bab ini, tidak ada doa untuk menolak rezeki, tidak ada pada ini apa? Sesungguhnya zakat itu adalah milik orang miskin. Ketika para hadirin dengan penghasilan tersebut tertunaikan kebutuhan pokok, maka para hadirin tidak dihukumi orang miskin. Bisa jadi kebutuhan pokok apa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, itulah makan, minum, nafkah. Bisa jadi nafkah anak, nafkah istri, nafkah orang tua. Itu alhamdulillah tercukupi. Maka bukan disebut, meskipun tidak ada tabungan. Oleh karenanya orang miskin tersebut tidak identik dengan tidak memiliki tabungan, bukan itu. Ustaz kan saya tidak memiliki tabungan, bukan itu patokan miskin. Terpenuhi tidak kebutuhan pokok dengan penghasilan. Kalau tidak terpenuhi baru dikatakan miskin. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan nomor 3 setelah azan. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan? Kalau tanya nyoba Ustaz, udah miskin atau tidak? Kalau sekiranya miskin mau kasih zakat, kalau tidak mau kasih zakat. Cukup dari secara zahir saja. Cukup dari secara zahir, jangan ditanya. Bahkan para hadirin, untuk menyebutkan zakat pun sebagian ulama tidak menganjurkan. Ini uang zakat saya. Apakah perlu dibunyikan zakat? Para ulama mengatakan kalau sekiranya seseorang tersebut minta zakat dia, suka minta zakat, maka tidak masalah untuk dibunyikan. Ini harta zakat. Tapi kalau seseorang tersebut ketika dibunyikan zakat, itu hati dia tersebut apa? Agak jatuh seketik. Maka para ulama mengatakan tidak dibunyikan sebagai zakat. Tidak perlu dibunyikan. Tapi kalau kita bermuamalah kepada pihak lain yang sering menanyakan zakat, dia memang orang yang butuh contohnya, maka bunyikan zakat agar dia tidak meminta yang kedua kalinya. Seperti itu rinciannya. Apakah dibunyikan atau tidak dalam rangka apa? Untuk menjaga hati seseorang. Apalagi kita vulgar bertanya, Pak miskin atau enggak Pak? Ya, itu langsung apa ya? Langsungnya bisa jadi langsung tumbang ya. Tapi kita lanjutkan.
Ini kategori ya. Berarti para hadirin, semua mereka tersebut para hadirin, fakir tidak tercela, miskin tidak tercela, sebagaimana kaya pun juga tidak terpuji. Yang terpuji di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu yang paling banyak taatnya para hadirin. Itu yang paling mulia. Ketika orang tersebut semakin banyak taatnya, maka dialah orang yang paling mulia. Tidak tercela menjadi orang miskin, tidak tercela menjadi orang fakir, tidak terpuji pula menjadi orang kaya. Berarti para hadirin milih yang mana? Kan menjadi miskin tidak tercela. Apa jawabannya? Menjadi kaya pun juga tidak terlarang. Iya ya, miskin tidak tercela, yang kaya pun juga tidak dilarang. Oleh karenanya ini adalah Allah sampaikan bukan dalam rangka mencela mereka. Karena kaedahnya di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling banyak taatnya. Itu yang paling mulia. Terlepas dia susah atau terlepas dia kaya. Itu tidak Allah lihat. Apakah dia susah, apakah dia kaya, tidak Allah lihat. Yang Allah lihat adalah banyak tidak taatnya, banyak tidak ibadahnya kepadaku. Kemudian Allah katakan, inna akramakum. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mulia di sisiku. Atqakum, yang paling banyak ketakwaannya. Baik. Kita lanjutkan yang ketiga. Ini pelurusan ya terhadap yang beredar kebanyakan di masyarakat kita. Yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha, amil zakat. Apa kata para ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i di dalam kitab Fathul Qarib? Kapan seseorang itu disebut sebagai amil zakat? Man ista'malahul imam, yang dipekerjakan oleh pemerintah. Berangkat dari ini. Amil itu apa? Ini ulama fikih, ulama tafsir mengatakan semuanya. Amil itu adalah orang yang dipekerjakan oleh pemerintah. Untuk ngapain? Akhziz zakah, ngambil zakat. Ambil. Wa tauzi'uha, dan distribusi. Baik. Dengan demikian para hadirin, berangkat dari penjelasan para ulama, ya ulama tafsir, ulama fikih, apakah amil yang ditegakkan di suatu masjid masuk dalam ayat? Jawabannya tidak. Silahkan untuk membayarkan zakat fitrah ke masjid ini, nanti kita distribusikan. Ada panitianya kan ya? Nah, apakah itu amil dalam ayat yang dimaksud? Jawabannya tidak. Baik dari tafsiran ulama tafsir maupun dari kalangan ulama fikih. Karena para hadirin, pembahasan tentang amil ada penjelasan ulama tafsirnya. Karena yang dibacakan ayat tadi, ayat dalam surat Taubah pasti akan dilewati oleh ulama tafsir. Kalau kita buka juga buku fikih, juga akan demikian. Karena zakat tersebut bagian dari pembahasan fikih, dua sisinya, ulama tafsir dan ulama fikih. Itu semua mengatakan siapa itu amil? Yang dipekerjakan oleh pemerintah. Apabila itu kesepakatan dalam suatu masjid, apakah boleh atau tidak? Pihak masjid mengatakan, silahkan zakat fitrah Bapak kumpulkan kepada kami, kemudian kami yang menyalurkan. Boleh dulu atau tidak? Boleh tidak seperti ini? Jawabannya boleh. Tidak ada larangan, bisa dipahami ya? Tapi tidak disebut dengan amil. Kegiatan tersebut boleh tidak masalah. Ketika kita katakan mereka bukan amil, bukan berarti tidak boleh. Perbuatan seperti ini di masjid, kumpulkan zakat fitrah, kemudian kami yang akan distribusikan, boleh apa tidak? Boleh.
Akan tetapi tidak disebut dengan amil. Amil itu apa? Orang yang dipekerjakan oleh pemerintah. Berarti yang di masjid apa statusnya Ustaz? Di masjid statusnya adalah al-wakalah, perwakilan dari pemilik. Nanti pihak ini yang akan kasih. Babnya bukan bab amil, akan tetapi jatuh kepada bab al-wakalah, yaitu perwakilan. Seperti para hadirin berkorban di masjid itu. Maka kemudian pihak masjid eksekusi. Ini apa namanya? Al-wakalah, bab perwakilan. Baik. Amil zakat ini para hadirin betul-betul realita kerjanya di zaman Nabi, di zaman sahabat. Betul-betul datang dia. Betul-betul datang dia. Sehingga ada orang-orang yang takut untuk bayar zakat. Karena petugas zakat mau datang ini. Salah satunya apa yang dikhawatirkan mereka ketika mereka itu punya kambing sebanyak 40 ekor, mereka pisah cepat. Dipisah ke sana. Ditelepon udah titik kambing yang bodoh puluh deh, sehari saja deh. Ambo akan didatangi siapa? Amil zakat. Pas amil zakat mencek, Pak berapa punya kambing? Coba aja lihat di kandang saya. Dia tidak mengatakan 20 enggak. Coba aja lihat di kandang saya. Oh 20 baru. Amil zakat tersebut kemudian pergi. Kalau sekarang ada apa hadirin? Sekarang apa yang datang ke rumah-rumah pedagang? Iya, sudah bayar 12% atau belum? Iya. Tapi kalau zaman dahulu apa? Betul-betul. Amil itu turun ke tengah masyarakat. Dibenarkan, Pak udah mengeluarkan zakat atau belum? Sudah. Berapa tadi Pak keluarkan? Sekian. Harta Bapak apa aja? Betul-betul para hadirin. Oleh karenanya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, harta zakat tersebut betul-betul banyak. Betul-betul terrealisasi. Oleh karenanya kalau dipraktekkan para Indonesia, insya Allah tidak akan kekurangan orang kaya. Akan tetapi praktek zakat yang salah. Baik, ini yang ketiga ya. Amil zakat itu adalah yang dipekerjakan oleh pemerintah. Terlepas dia miskin atau kaya, selama dia membawa kata-kata amil, maka dia layak untuk dapat zakat. Baik, yang keempat, secara ringkas. Yang keempat adalah wal mu'allafah qulubuhum. Bahasanya 4, mu'allafah qulubuhum. Kalau letterlek bahasanya itu adalah melunakkan. Mu'allafah untuk melunakkan hati mereka. Hati mereka. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kafir, di antara pengertiannya kafir baru masuk Islam. Meskipun dia kaya. Meskipun dia kaya, kafir baru masuk Islam. Termasuk para ulama mengatakan termasuk dari mu'allafah qulubuhum karena melunakkan orang kafir. Tak masalah dikasih zakat dalam rangka likaffi syarrihi, untuk menolak keburukan. Kasih zakat, tidak masalah. Jadi mu'allafah, kenapa? Melunakkan hati. Siapa tuh? Bisa jadi orang kafir baru masuk Islam agar kuat imannya. Bisa jadi dikasih kepada orang kafir dalam rangka ada maslahat. Itu apa? Menolak keburukan. Oleh karenanya apabila ada orang mu'allafah, tidak masalah dikasih. Meskipun dia kaya. Kemudian yang kelima, ar-riqab. Ini wallahu alam apakah ada atau tidak. Orang yang ingin memerdekakan diri di zaman dahulu.
Riqab, orang yang ingin memerdekakan diri dari apa? Dari perbudakan. Kelima, tinggal 3 lagi. Yang keenam, al-gharim, al-gharimin. Yang keenam, gharim. Gharim itu apa? Terlilit hutang. Para ulama mengatakan orang terlilit hutang itu, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ada 2. Dia berhutang li islahil banin. Li islah dalam rangka damai. Mendamaikan 2 kelompok. Ini orang baik berarti ya. Kelompok A dikasih. Ini dari mereka ini. Mereka menginginkan kebaikan. Jangan baca KL. Didatangi pula kelompok B. Dia katakan ini dari kelompok sana itu ini. Ingin damai. Berarti A dikasih, B pun juga dikasih. Terkadang mereka rela untuk berhutang. Agar 2 pihak yang sedang bertikai ini bisa damai. Perdamaian di kalangan umat Islam itulah yang paling tinggi sekali. Jadi dia diberikan hak untuk menerima zakat. 1. Kemudian kenapa dia berhutang? Yang kedua, li nafsihi, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Untuk dirinya. Dia berhutang untuk dirinya. Karena berhutang tersebut dia tidak sanggup untuk bayar. Perhatikan di sini ya, untuk dirinya. Ustaz, berarti dia termasuk ke dalam fakir, Ustaz. Karena tidak sanggup bayar, beda. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dia untuk kebutuhan pokok bisa dia tunaikan. Akan tetapi untuk bayar hutang tidak sanggup. Ada perbedaan sedikit ya. Bisa jadi orang yang terlilit hutang tersebut berangkat dari miskin. Ya betul-betul tidak ada untuk melunasi. Ada juga orang yang terlilit hutang tersebut dari sisi kebutuhan pokok dia bisa dia tunaikan. Kebutuhan pokoknya 3 juta, kebutuhan pokoknya 4 juta. Namun hutang tersebut di beban dia ada 70 juta. Untuk kebutuhan pokok bisa. Maka di sini apa? Layak untuk mendapatkan zakat bukan dalam rangka kategori miskin. Di sini layak. Al-gharimin, terlilit hutang. Di sini para hadirin, sebagai tambahan nomor 1, nomor 2 ya. 1, 2, 3 itu dikasih ke tangan. Dikasih ke tangan. Istinbat ulama itu dalam sekali. Kenapa demikian? Karena ayat mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Li itu dalam bahasa Arab apa bentuknya? Li itu adalah litamlik, untuk dimiliki. Berarti untuk yang 3 ini, untuk orang fakir, untuk orang miskin, untuk amil dikasih. Karena ayat katakan lil fuqara, untuk dimiliki oleh orang fakir, untuk dimiliki oleh orang miskin. Sedangkan selanjutnya untuk muallafah kemudian sampai 4 ya. Adapun untuk orang yang nomor 5 itu kasih zakat sekadar untuk bisa dia merdeka. Adapun untuk nomor 6 kasih zakat untuk membayar hutang saja tidak masalah. Boleh kita katakan kita yang datang langsung, Pak, ikut zakat untuk melunasi hutang si bapak itu. Kalau judulnya apa? Orang yang terlilit hutang. Karena tidak menggunakan kepemilikan. Bisa dipahami ya? Yang menggunakan kata kepemilikan hanya 4 orang. Fakir, miskin, amil zakat, kemudian muallafah qulubuhum. Ini dikasih di tangan mereka. Sedangkan nomor selanjutnya tidak perlu dikasih. Bisa kita katakan langsung aja kasih. Kita langsung kasih.
ini untuk melunasi hutang si fulan. Apakah dia miskin? Jawabannya dia tidak miskin, tapi terlilit hutang. Kemudian yang ketujuh, kesalahan juga fi sabilillah. Fi sabilillah. Para hadirin fi sabilillah insyaallah ya. Menuntut ilmu fi sabilillah. Fi sabilillah. Berarti halal untuk menerima zakat pas pulang nanti. Iya kan? Kenapa fi sabilillah? Orang yang menuntut ilmu fi sabilillah kan? Orang yang belajar agama fi sabilillah. Orang yang belajar tajwid fi sabilillah. Orang yang taat fi sabilillah. Berarti keluar kita dari masjid, kita membawa halal menerima zakat meskipun orang kaya. Enggak. Apa yang dimaksud fi sabilillah ini, itu adalah al-ghuzah, yaitu pasukan perang untuk berjihad. Pasukan perang untuk berjihad melawan orang kafir meskipun dia kaya. Oleh karenanya, berangkat dari sini, apakah zakat itu boleh untuk dibelikan mushaf? Ini Ustaz, zakat saya belikanlah mushaf aja. Saya sudah mengeluarkan zakat 300.000 ada, tapi saya belikan ajalah mushaf. Kan fisabilillah beli mushaf kan? Apakah boleh? Tidak boleh, tidak sah zakatnya. Apakah zakat itu sah untuk membangun pondok pesantren? Jawabannya tidak. Apakah zakat sah untuk membangun masjid? Jawabannya tidak. Membangun masjid fisabilillah? Fisabilillah. Membangun lembaga agama, pendidikan agama fisabilillah? Fisabilillah. Tapi maksud fisabilillah di sini adalah khusus, yaitu pasukan perang yang berjihad melawan orang kafir. Oleh karenanya para hadirin, apapun yang dikatakan hari ini zakat untuk beli mukena ditaruh di masjid, ada. Zakat dialokasikan untuk membangun masjid, zakat dialokasikan untuk membangun pondok dengan alasan fi sabilillah, maka zakatnya tidak sah. Zakat tidak sah. Yang terakhir adalah ibnu sabil. Yang kedelapan ya, ibnu sabil. Apa artinya ibnu? Anak. Sabil apa artinya? Jalanan. Berarti anak jalanan. Tidak tepat ini terjemahannya. Iya. Ibnu sabil adalah al-munqati, yaitu orang yang terputus perjalanannya. Kehabisan bekal. Meskipun di kampung dia adalah orang paling kaya. Hilang nomor telepon, hilang HP, hilang dompet, hilang ATM. Perjalanan masih jauh lah. Meskipun di kampung tersebut dia adalah orang paling kaya sekali. HP hilang, ATM pun juga hilang. Nah, di sini para hadirin, meskipun dia di kampung orang kaya, apakah halal untuk menerima zakat? Halal. Masuk dalam rangka apa? Ibnu sabil. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Dengan demikian, maka timbang-timbanglah wahai si muzaki. Kepada siapa dikasih? Ketika ada orang yang berhusnuzon kepada kita, mengatakan atas nama zakat, timbang-timbanglah diri kita. Di posisi yang 8 mana kita berada? Karena ada uang zakat 3 juta. Cari celah berarti? Ya di posisi mana kita ya? Oh ternyata saya tidak ada memiliki sifat kriteria. Maka katakan, saya adalah orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Itu juga nasihat para hadirin. Kenapa demikian? Agar si muzaki tersebut penyaluran zakatnya pas.
Kalau kita terima, kita khianat. Kita telah mengkhianati orang yang kasih. Ternyata dia salahkah? Kasih tidak bernilai. Oleh karenanya si mustahik itu timbang-timbanglah. Di posisi mana dia halal untuk menerima zakat. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu poin tambahan lagi. Faedah dari sabda Nabi SAW, ambil zakat dari orang kaya mereka, kasih kepada fakir mereka. Artinya para hadirin, hukum asal bayar zakat orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar kita. Itu juga mendapatkan jatah zakat. Ustadz, apanya Ustadz yang sekitar? Bisa jadi tempat domisili kita atau tempat pekerjaan kita. Orang miskin melihat tokonya luar biasa atau usahanya luar biasa. Nah, orang-orang di sekitar dapat. Karena Nabi katakan apa? Ambil dari orang kaya mereka, kemudian kasih kepada fakir mereka. Berarti apa? Orang jauh atau orang dekat? Orang dekat, yaitu orang-orang sekitar. Ini prioritas. Siapa lagi yang prioritas? Adalah orang-orang yang memiliki hubungan karib kerabat. Ketika para hadirin ingin menyalurkan zakat, ada dua prioritas. Orang sekitar, kemudian karib kerabat. Orang sekitar harus ada dapat jatah agar sesuai dengan sunnah. Karena Nabi katakan ambil dari orang kaya mereka, kemudian kasih kepada fakir mereka, yaitu orang sekitar. Kemudian karib kerabat jelas ya, ada nilai silaturahmi, ada nilai sedekah. Baik para hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai kita dari pembahasan zakat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.